Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini akan saya share kajian kitab Fadilah Amal tentang kisah-kisah sholat khusyuk dan khudu para sahabat bersama. Dan jangan lupa selalu yang belum like, yang belum subscribe, yang belum mengaktifkan notifikasi lonceng daripada channel Tasir Hidayat yang berisi dakwah agama Islam, belajar kitab-kitab dari pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan Anda selalu mengikuti channel ini dapat barokah hidup, bahagia dunia dan akhirat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah salatnya Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada akhir zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam belati yang menyebabkan wafatnya. Darah terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Meskipun begitu keadaannya, jika seorang mengatakan bahwa waktunya sholat, tiba-tiba dia telah bangun, ia segera mengerjakan sholat dalam keadaan seperti itu. Dan ia berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur tidak ada bagian dalam Islam. Maknanya keluar dari Islam. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an sering sholat sepanjang malam dan mengatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat dari kitab Muntaqab Kanzul Umar. Sedangkan kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu an, jika tiba sholat tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seorang bertanya, mengapa keadaanmu menjadi seperti ini Tuhan? Ia menjawab, telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanat yang diberikan oleh Allah SWT kepadaku, yang langit dan bumi dan gunung tidak mampu memikulnya. Jadi ketika ada suara adzan dikumandangkan, seluruh tubuh Utsman bin Affan ini bergetar dan wajahnya menjadi pucat karena sholat bila ditinggalkan bebannya ditanggung langit dan bumi dan gunung tidak akan sanggup memikulnya. Bagi orang-orang yang tidak segera mengerjakan sholat bila adzan dikumandangkan masih sibuk dengan dunia, inilah orang-orang yang rugi, inilah orang-orang yang senantiasa dalam tidak diridhoi Allah. Maka dengan belajarnya kita, dengan mendengar kisah-kisah para sahabat ini, bisa menjadikan inspirasi bagi kita agar kita tidak pernah meninggalkan sholat apabila tidak ada udzur. Seorang bertanya kepada Syekh Khalaf bin Ayyub rahimakumullah alaih, apakah lalat-lalat ini tidak mengganggumu ketika sholat? Ia menjawab, seorang penjahat yang dicambuk seorang polisi, ia akan berusaha bersabar tanpa bergerak sedikit pun, dan ia akan membanggakan diri dengan berkata, meskipun aku dipukuli, aku tidak bergerak sedikit pun. Lalu bagaimana dengan diriku jika aku berdiri di hadapan Rabbku, lalu aku terganggu hanya karena seekor lalat? Dari kisah ini kita bila sudah takbir, maka apapun yang ada di sekitar kita jangan pernah mengganggu kita. Kadang-kadang kita sholat sunnah, ada orang puji-pujian merasa terganggu, berarti belum sholat karena masih ingat sekelilingnya. Maka ketika Allahu Akbar, hanya Allah yang ada dalam hati, maka hanya fokus kepada Allah, hilangkan seluruh aktivitas yang ada di sekeliling kita sehingga sholat kita dapat ridhonya Allah. Sewaktu akan mendirikan sholat, saya Muslim bin Yasir rahimakumullah berkata kepada keluarganya, teruskanlah pembicaraan kalian, aku tidak akan tahu apa yang kalian bicarakan.
Satu ketika ia sholat di masjid Jami' Basrah, tiba-tiba sebagian tembok masjid runtuh, orang-orang pun berlarian dan ribut berkumpul di sana, tetapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi di sekelilingnya. Inilah sholatnya para sahabat. Bila sudah sholat, apapun yang ada di sekelilingnya tidak diketahuinya, karena Allah yang ada di dalam hatinya. Syekh Hatim Asam rahimakumullah alaih ditanya tentang bagaimana keadaan sholatnya. Ia menjawab, jika waktu sholat tiba, setelah berwudu, aku berjalan ke tempat sholat, lalu aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku tenang. Jadi kalau kita sudah wudu dari rumah, langsung duduk menyusun saf paling depan, tenang berzikir kepada Allah, puji-pujian, membaca Quran dan lain sebagainya. Itulah yang dikerjakan oleh para sahabat. Maka patut kita tiru ketika kita sudah wudu dari rumah, masuk masjid, kemudian zikir atau puji-pujian atau apapun yang dibaca yang mendapatkan ridhonya Allah. Itulah yang dikerjakan para sahabat. Kemudian aku berdiri mulai sholat. Saat itu kebanyakan Ka'bah berada di depanku dan kakiku seolah-olah berada di atas sirat. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan terbayang malaikat pencabut nyawa berdiri di belakangku. Aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Selanjutnya aku berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu', dan aku berada di antara dua perasaan, yaitu takut dan harap apakah sholatku ini diterima atau tidak. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Itulah kisah para sahabat di dalam sholat khusyuk dan khudu'. Mudah-mudahan dengan kita mendengar kisah-kisah ini bisa merenung bagaimana sholatnya para sahabat sampai seperti itu. Karena apa? Karena senantiasa mendengar daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW langsung dikerjakan. Begitu juga dengan kita ini lebih dekat dengan baginda Nabi ketika orang, kata Nabi, orang itu tidak pernah menemuiku dan tidak berjumpa denganku, kok percaya perkataanku, maka orang itulah yang lebih dekat denganku nanti, yang mendapat syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi kita ini tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal, tapi semua perkataan yang kita lakukan dan kita kerjakan itu lebih mulia dari para sahabat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Rasul hanya meninggalkan ilmu yang harus kita dengar, yang harus kita pelajari, sehingga kita nanti mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Maka jangan bosan-bosan, jangan merasa bosan. Seperti halnya makan nasi, kalau kita makan nasi akan lemes. Begitu juga dengan majelis taklim ini, kalau kita bosan, maka iman kita akan lama-lama akan hilang. Ibadah lama-lama akan malas. Maka supaya kita tidak malas ibadah, tidak bosan ibadah, terus mendengarkan nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis agar ilmu yang disampaikan ini dapat manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.